Hai teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya yaitu tentang domain adjustment. Oke, domain adjustment ketika kita bahas tentang dengan teori kepribadian, maka domain ini atau pembahasan kita dalam slide ini, dalam video ini berkaitan dengan konsekuensi dari kepribadian. Nah, ada fakta lagi atau ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi tentang kepribadian. Nah, kepribadian berfungsi untuk membantu menyesuaikan diri dengan tantangan dan tuntutan hidup yang berbeda pada cara yang dipilih oleh masing-masing individu. Jadi pada setiap masing-masing individu terdapat perbedaan kepribadian dan pada perbedaan kepribadian itulah terdapat penyesuaian diri dengan tantangan dan tuntutan hidup dengan cara yang berbeda pula, gitu ya. Nah, dalam hal ini, kepribadian memainkan peran kunci dalam cara kita menilai dan menafsirkan peristiwa dan mengatasi, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan pasang surut kehidupan. Penafsiran ini mempengaruhi stres yang dimiliki. Jadi, kepribadian kita itu kan akhirnya mempengaruhi banyak hal gitu ya. Nah, terkadang salah satunya adalah menafsirkan peristiwa. Nah, dalam penafsiran peristiwa ini, penafsiran ini menjadi sangat penting ketika ditinjau dari dampak stres yang akan kita terima. Ketika sebuah peristiwa kita pandang atau kita anggap sebagai suatu hal yang menantang atau memberikan tekanan yang luar biasa atau ya demikian, maka tentu stres itu akan muncul ketika kita mengatasi, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan peristiwa ataupun kejadian tersebut. Oke, nah kita langsung masuk ke model hubungan kepribadian dan kesehatan. Tapi sebelum masuk ke sini ada prolognya dulu. Jadi teman-teman, dalam hal ini, baik, dapat dikatakan, jadi terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara kepribadian dengan hasil kesehatan. Salah satunya adalah penyakit jantung. Psikolog telah mengembangkan beberapa teori tentang bagaimana dan mengapa hubungan antara kepribadian dengan kesehatan ini ada. Ada pula penelitian yang meneliti tentang kepribadian yang dikaitkan dengan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan seperti merokok, minum, dan pengambilan risiko. Nah, dalam hal ini terdapat keterkaitan antara kepribadian dengan bagaimana seseorang mengatasi permasalahannya. Nah, keterkaitan secara yang tidak langsung antara kepribadian dengan kesehatan ini terdapat dua model. Model yang pertama adalah model hubungan mediasi dan hubungan moderasi. Baik, yang pertama adalah hubungan moderasi. Hubungan moderasi adalah ketika dua variabel terkait, misalnya adalah stres dan penyakit, namun tingkat hubungannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Misalnya adalah variabel kepribadian. Jadi, kurang lebih seperti ini. Hubungan antara stres dan penyakit lebih kuat untuk beberapa orang daripada orang yang lain yang memiliki kepribadian tertentu. Itu yang disebut sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel mediasi sendiri adalah tempat pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, dalam hal ini berarti akan ada variabel yang lain atau variabel ketiga. Karena kaitan antara kepribadian dengan kesehatan sangat besar, sehingga variabel yang ketiga adalah variabel kesehatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku kesehatan seseorang dapat membuat kepribadian memprediksi umur yang dimiliki seseorang, karena kepribadian
berkaitan memiliki pengaruh terhadap perilaku yang mengarah kepada kepribadian yang sehat atau tidak, sehingga akhirnya mempengaruhi kehidupan yang lama atau sebentar gitu ya. Jadi untuk bagian untuk bagian metode jenis kaitan mediasi, ketika kita mencari bagaimana hubungan antara kepribadian dengan lama seseorang hidup, maka dia dimediasi oleh kesehatan gitu ya. Kepribadian seseorang mempengaruhi gaya hidup atau perilaku sehat seseorang, sehingga akhirnya mempengaruhi sejauh mana usia seseorang. Oke, nah dalam hal ini sebenarnya bentuk keterkaitan antara kepribadian dengan kesehatan itu jauh lebih kompleks gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam, lebih detail terkait dengan masing-masing model hubungan kepribadian dengan kesehatan tersebut. Oke, yang pertama adalah interaksional model atau model interaksional. Nah, dalam hal ini ada objek atau event gitu ya yang membuat kita stres. Kemudian dalam hal ini kepribadian mempengaruhi coping response atau respon mengatasi dan memicu psychological arousal. Kemudian akhirnya berpotensi atau tidak untuk memunculkan rasa sakit gitu ya. Dalam model ini kepribadian menjadi perantara atau menjadi moderasi antara stres dengan penyakit gitu ya. Nah, dalam hal ini kepribadian mempengaruhi dengan bagaimana cara kita atau cara seseorang mengatasi ketika stres datang, kemudian personality atau kepribadian mempengaruhi cara seseorang untuk mengatasi, dan pada akhirnya dia memoderatori antara stres dengan penyakit. Gitu. Oke, selanjutnya adalah model transaksional. Kita mulai dari sini. Jadi ini ada ada objek atau kejadian yang memunculkan stres. Nah, dalam hal ini personality mempengaruhi 3 hal gitu ya. Pertama, mempengaruhi terkait dengan makna kejadian tersebut. Kemudian mempengaruhi cara mengatasinya. Kemudian menilai. Jadi ini, pertama ada kejadian tidak menyenangkan gitu kan. Kemudian kejadian tidak menyenangkan itu atau pemicu stres ini dimaknai. Kemudian dinilai apakah kepribadian itu mengancam atau tidak dapat dikondisikan. Nah, kepribadian ini dalam menilai ini, setelah melakukan penilaian, kemudian setelah menyimpulkan gitu ya, kemudian kepribadian juga mempengaruhi terkait dengan cara mengatasi, sehingga memunculkan bagaimana tanggapan secara fisiologis, kemudian barulah apakah akan memunculkan penyakit atau tidak, bagaimana kaitannya atau pengaruhnya terkait dengan kesehatan. Itu adalah model transaksional. Nah, selanjutnya adalah model perilaku sehat. Dalam hal ini, personality ini menjadi ikon gitu ya. Kenapa? Karena dia sangat mempengaruhi banyak hal. Pertama, personality mempengaruhi bagaimana sudut pandang seseorang terhadap kejadian ataupun objek yang memicu stres gitu ya. Kemudian personality juga mempengaruhi bagaimana dia memahami atau menggambarkan, menyimpulkan bahwa kejadian tersebut sebagai suatu hal yang mengancam. Kemudian kepribadian juga mempengaruhi bagaimana cara mengatasi, dan kepribadian juga mempengaruhi bagaimana perilaku sehat seseorang. Antara
Antara apa? Antara respon mengatasi dengan perilaku kesehatan ini memiliki keterkaitan, sehingga dalam hal ini keterkaitan antara apa namanya, antara penyakit atau kondisi sehat dengan stres gitu ya, dalam hal ini sangat dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh kepribadian, atau kepribadian memiliki peran penting dalam memaknai stres itu sendiri, perilaku hidup sehat, cara mengatasinya, sampai kepada kesehatan itu sendiri. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah model predisposisi. Dalam hal ini tidak ada apa namanya, tidak jika sebelumnya ya ada objek ataupun ada sesuatu yang memicu stres, kalau di bagian yang keempat atau model yang selanjutnya ini itu tidak demikian. Model ini adalah model yang menggambarkan model perilaku penyakit. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini seseorang gitu ya, ini ada sebuah gejala-gejala fisik gitu ya. Kemudian gejala-gejala fisik atau sensasional ini dimaknai oleh seseorang, apakah dia sebagai suatu penyakit, dan berpengaruh juga kepada kepribadian. Seperti misalnya dalam bentuk keluhan, kemudian cara dia merespon dari sensasi fisiologis ini. Jadi ini dikatakan sebagai model perilaku penyakit, gitu ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf. Ternyata ada yang salah. Jadi ini yang disebut sebagai model perilaku penyakit, yang sebelumnya ini predisposition label. Oke, sorry. Predisposition label ini adalah bagaimana jadi model ini adalah konsepsi yang sangat sederhana menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepribadian dan penyakit karena variabel ketiga yang menjadi penyebab keduanya. Apakah itu? Itu adalah ada di bagian fisiologi responsiveness ini. Nah, dalam hal ini seperti misalnya gini. Ini adalah gerakan-gerakan otomatis gitu ya, mulai dari reaktivitas atau kegiatan-kegiatan dari saraf simpatetik yang akhirnya menyebabkan perilaku ataupun penyakit selanjutnya. Semisal sakit mah ataupun ada sakit parah gitu ya, sakit parah, kemudian dia memunculkan penyakit selanjutnya dan mempengaruhi kepribadian. Ada orang yang ketika dia menderita sakit parah, kemudian dia mengalami down, kemudian dia merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai model predisposisi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah model perilaku sakit atau illness behavior model. Nah, dalam hal ini di sini ada sensasi normal, gitu ya. Kemudian dipersepsikan oleh seseorang yang ini kemudian menjadi hasil dari sebuah simptom tertentu. Nah, dalam hal ini kepribadian mempengaruhi persepsi terhadap sensasi, kemudian mempengaruhi juga labeling sensasi tersebut, dan akhirnya memunculkan health behavior. Apakah dia datang ke dokter terkait dengan sensasinya ini, gitu ya. Jadi kayak misalnya ada suatu gejala, kemudian kita merasa bahwa gejala tersebut adalah gejala sakit, gitu ya. Ini di sini, kemudian kita anggap gejala itu gejala suatu yang sakit, kemudian kita pergi ke dokter. Nah, keputusan ini atau bagaimana kita mempersepsi, kemudian bagaimana kita melabel, menamai, mengidentifikasi bahwa penyakit sensasi tersebut adalah sebuah penyakit, kemudian kita akhirnya melakukan apa namanya kunjungan ke dokter gitu ya, berupa perilaku sehat, maka itu dipengaruhi oleh kepribadian.
Oke, nah kita geser sedikit. Kita geser ke tentang konsep stres. Jadi stres adalah perasaan payah dan kewalahan yang dihasilkan oleh kejadian yang tidak terkendali atau mengancam. Stres adalah respon secara fisik dan fisiologis terhadap tuntutan yang dirasakan pada beberapa situasi. Nah, dalam hal ini ciri-ciri pemicu stres. Jadi ciri-ciri pemicu stres ini ada yang ciri-cirinya ekstrim, kemudian pemicunya adalah kecenderungan yang berlawanan dan tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, stres itu akan muncul ketika menghasilkan keadaan merasa kewalahan dan ketika keadaan tersebut ekstrim, yaitu menghasilkan keadaan merasa kewalahan dan kelebihan beban, mohon maaf, dan tidak mampu untuk ditahan lebih lama lagi, gitu ya. Kemudian kecenderungan yang berlawanan. Nah, dalam hal ini situasi ini kemudian memicu stres. Misalnya menginginkan serta tidak menginginkan sesuatu kegiatan atau objek. Ingin belajar tapi juga ingin menundanya selama mungkin, gitu ya. Ini fenomena prokrastinase. Kemudian tidak dapat dikendalikan atau di luar kemampuan individu untuk mempengaruhi dan mengendalikan. Nah, kemudian dalam hal ini respon stres kita itu ada macam-macam, gitu ya. Ada yang pertama tahap alarm. Jadi ini merupakan warning. Jadi ketika kita pertama kali menghadapi kesulitan, kita kemudian merasa stres. Nah, stres yang pertama kali itu adalah stres alarm. Gitu. Nah, kemudian setelah stres alarm, kita akan berlanjut kepada stres selanjutnya, yaitu stresor berlanjut kemudian masuk ke tahap resistensi, gitu ya. Dalam tahap resistensi ini, tubuh menggunakan sumber dayanya pada tingkat di atas rata-rata, meskipun responnya melawan atau lari langsung telah mereda. Jadi, bisa dibilang yang tadinya misalnya kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dan takut, serta ada yang responnya lari, ada yang responnya diam. Nah, pada tahap resistensi ini kita mulai berusaha untuk menghadapi keadaan tersebut, gitu ya. Selanjutnya adalah tahap kelelahan. Ketika stresor ini mulai berlanjut, maka kita akan sampai pada tahap ketiga, gitu ya. Ketika stresnya tetap bertahan, tetap konstan, tidak berkurang, kita akan mengalami kehabisan energi menghadapi stres tersebut dan berada pada tahap kelelahan. Nah, tahap kelelahan ini adalah tahap yang paling rentan terhadap penyakit, karena dalam hal ini sumber fisiologis kita sangat terkuras. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya teman-teman mengalami banyak tugas gitu ya. Tadinya awalnya panik dan cemas, kemudian akhirnya berusaha untuk mengatasi atau mengerjakan tugas tersebut sebaik mungkin. Namun ternyata tugasnya sangat banyak sehingga saat itu teman-teman merasa mulai kelelahan dan tidak mampu lagi untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada saat ini selain lelah secara fisik, selain lelah secara psikologis, teman-teman juga mengalami lelah secara fisik dan pada saat ini teman-teman akan mudah atau rentan terhadap penyakit. Nah, dalam hal ini penyebab stres itu ada dua gitu ya. Ada dua jenis, yaitu peristiwa besar kehidupan dan kehidupan sehari-hari yang merepotkan. Jadi, penyebab stres dari peristiwa besar kehidupan ini adalah peristiwa besar dalam kehidupan yang membuat seseorang harus melakukan penyesuaian besar dalam hidup mereka. Misalnya kematian anggota keluarga, hilangnya pekerjaan, dan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang lain. Nah, selanjutnya adalah kehidupan sehari-hari yang merepotkan. Jadi rutinitas keseharian yang merepotkan itu juga menjadi terus berulang, terus berlanjut, dan kronis itu juga akhirnya dapat mengalami stres. Awalnya mengalami stres ringan, namun ketika itu berlanjut secara terus-menerus, maka ia kemudian bisa berkembang menjadi penyakit atau merasa menderita secara fisik dan fisiologis. Jadi kalau misalnya teman-teman setiap hari merasa cemas terus, kemudian apakah itu tidak menyebabkan stres gitu ya? Tentu itu menyebabkan stres dan mengakibatkan kelelahan secara fisik maupun secara psikologis gitu. Oke, nah di sini ada beberapa jenis stres teman-teman.
Jadi di sini stres ini ada stres akut gitu ya. Kemudian stres akut episodik. Jadi stres akut ini adalah stres akut yang diakibatkan oleh timbulnya tuntutan secara tiba-tiba. Stres ini diikuti dengan sakit kepala, gangguan pencernaan, dan perasaan gelisah. Nah, dalam hal ini dia tidak apa namanya, sesekali gitu ya, sesekali datang tapi responnya langsung akut gitu. Kemudian stres akut episodik adalah stres akut yang terus berulang. Kalau ini cuma sesekali, kalau ini berulang. Stres jenis ini dapat menyebabkan migrain, hipertensi, stroke, kecemasan, depresi, dan gangguan gastrointestinal yang serius. Nah, kemudian ada stres traumatis. Stres traumatis itu adalah stres ini terjadi pada orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa. Dapat berkembang menjadi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Seseorang dengan PTSD seringkali mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut. Nah, selanjutnya adalah stres kronis, yaitu merupakan jenis stres yang serius, yang tidak pernah berakhir dan berpengaruh pada penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan dan pembuluh darah. Nah, stres ini dia tidak pernah stresnya nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah berakhir, dan akhirnya akan mempengaruhi penyakit. Penyakit-penyakit apa yang biasanya terpengaruh gitu ya, yang teridentifikasi. Itu biasanya penyakit jantung, kemudian penyakit-penyakit imun, lupus, kemudian penyakit imun yang lain gitu ya. Oke, nah dalam hal ini, ketika seseorang mengalami stres, seseorang akan memiliki proses atau peristiwa kognitif dalam memanai dalam memanai stres itu sendiri, gitu ya. Nah, peristiwa kognitif yang pertama adalah penilaian primer. Penilaian primer ini artinya adalah pemahaman bahwa peristiwa tersebut merupakan ancaman bagi tujuan pribadinya, gitu. Nah, jadi yang pertama dia udah bikin alarm dulu gitu ya, bahwa wah ini mengancam nih, wah ini susah nih, wah ini repot nih gitu ya. Nah, itu penilaian primer. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian sekunder gitu ya. Kalau misalnya hanya sampai kepada penilaian primer, maka itu belum disebut sebagai stres. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke penilaian sekunder, maka itu dapat disebut sebagai stres. Ketika seorang tersebut menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki sumber daya untuk mengatasi tuntutan peristiwa yang mengancam tersebut, maka setelah itu dia akan mengalami stres. Jadi penilaian sekunder ini menghasilkan perasaan ketidakberdayaan, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut kepada coping strategis dan style. Oke, coping strategis ini adalah lebih kepada strategi dan gaya mengatasi stres atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Nah, dalam hal ini, dalam melakukan strategi dan mengatasi optimisme itu sangat penting. Mengapa? Karena orang yang optimis cenderung tidak mudah sakit dan berkembangnya penyakit tersebut tidak terlalu parah. Pada orang yang pesimis terjadi sebaliknya. Jadi, ketika seseorang optimis itu adalah modal apa ya? Modal penting ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Mengapa? Karena ketika seseorang yang optimis ini, selain dia lebih mudah mengatasi atau lebih termotivasi untuk mengatasi permasalahannya, dikaitkan dengan kesehatan, orang yang optimis ini juga lebih tidak mudah terserang penyakit. Dan ketika pun sudah terserang penyakit, orang yang optimis ini perkembangan penyakitnya tidak terlalu parah gitu. Berbeda dengan orang yang pesimis. Kalau orang yang pesimis, maka dia akan mudah terserang penyakit dan penyakitnya akan mudah berkembang menjadi lebih parah. Nah, oke. Dalam hal ini, dalam melakukan strategi dan mengatasi stres, hal penting yang lain adalah manajemen stres. Nah, manajemen stres ini terdapat dua jenis gitu ya. Ada yang menahan emosi, ada yang mengekspresikan emosi. Nah, menahan emosi adalah penghambatan emosional yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Gitu. Mengapa demikian? Karena gini,
menahan emosi itu memang bisa dijadikan sebagai suatu apa ya, suatu cara agar menahan agar tidak memunculkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Tapi penghambatannya juga dapat menyebabkan konsekuensi yang demikian juga. Mengapa demikian? Seperti teori Freud gitu ya, bahwa ketika itu terus dipendam, maka ketika sebuah emosi, sebuah keinginan, sebuah hasrat itu terus dipendam, maka itu akan berkembang menjadi sesuatu hal yang buruk dan tidak diinginkan. Nah, di sini ada mengekspresikan emosi. Nah, mengekspresikan emosi ini ditinjau dalam beberapa hal ternyata membantu pengobatan, gitu ya. Seseorang yang mengekspresikan emosi membuatnya lebih bahagia dan membantunya dalam membangun komunikasi. Walaupun mungkin emosi yang diekspresikan itu tidak menyenangkan, namun itu lebih membuatnya bahagia, lebih membuat seseorang bahagia dan dapat membangun komunikasi yang baik. Mengekspresikan emosi kita dengan kata-kata sebenarnya dapat menghasilkan beberapa efek pengurasan stres. Jadi ketika kita mampu mengekspresikan emosi kita dengan kata-kata, itu dapat mengurangi efek stres kita. Oke, nah di sini ada yang namanya pengungkapan. Jadi terkadang kita mengira bahwa ketika kita mengungkapkan permasalahan, maka kita sedang mengalami permasalahan atau kita sedang sedang menyerahkan diri, sedang melakukan penderitaan. Dan seringkali kita menyembunyikan stres kita atau kesakitan yang kita miliki atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang kita miliki. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan penyimpanan terhadap peristiwa-peristiwa traumatis atau terhadap perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan tentang peristiwa tersebut untuk diri kita sendiri, itu malah membuat stres dan akhirnya membutuhkan sangat banyak energi. Mengekspresikan emosi kita dengan kata-kata sebenarnya dapat menghasilkan beberapa efek pengurasan stres gitu ya. Nah, pengungkapan peristiwa traumatis dan reaksi terhadapnya jauh lebih baik diungkapkan untuk kesehatan daripada menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, oke. Kepribadian dan penyakit jantung. Jadi, dalam hal ini kepribadian sangat berpengaruh ternyata terhadap penyakit jantung. Dimensi kepribadian menjadi faktor resiko untuk memiliki penyakit jantung. Yaitu kepribadian tipe A itu lebih beresiko untuk mengembangkan penyakit jantung. Komponen permusuhan yang paling memiliki kecenderungan mengembangkan penyakit jantung. Jadi dari tipe A, bagian atau kepribadian permusuhan itu adalah kepribadian yang paling sering mengembangkan penyakit jantung. Jadi dalam hal ini ketika seseorang sering kali memunculkan permusuhan atau mencari masalah atau memusuhi orang lain dan lain sebagainya, maka dia lebih mudah untuk terserang penyakit jantung. Oke, nah kita maju ke bagian personality disorder. Nah, sebenarnya dalam personality disorder ini tidak terlalu banyak dibahas karena ini mungkin akan dibahas di perkuliahan sebelumnya atau sudah dibahas di perkuliahan yang lain. Jadi definisi gangguan dalam psikologi ini menekankan sejauh mana pola perilaku menyebabkan kesusahan bagi orang tersebut dan bagi orang lain. Dia dikatakan sebagai gangguan kepribadian ketika pola perilakunya menyebabkan kesulitan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, personality disorder ini adalah gangguan kepribadian adalah pola pengalaman dan perilaku yang bertahan lama yang sangat berbeda dengan norma dan harapan kelompok sosial individu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah pola perilaku yang sudah berulang dan ini berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompok sosialnya gitu ya. Gangguan disorder atau gangguan kepribadian biasanya muncul dalam ketidaknormalan dalam cara berpikir seseorang, dalam cara mereka merasakan dan cara mereka bergaul dengan orang lain, atau dalam kemampuan mereka untuk mengontrol tindakan mereka. Itulah yang disebut atau ciri-ciri dari personality disorder, gitu ya. Nah, kemudian personality disorder atau
gangguan kepribadian ini terjadi ketika seseorang membentuk pola kepribadian yang bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompok lainnya. Uh, yang dilakukan, yang dirasakan, cara bergaul, dan kemampuan mereka dalam mengontrol tindakan itu dianggap atau di luar batas normal yang berlaku pada lingkungan tersebut. Oke, nah di sini kelompok gangguan kepribadiannya ada kelompok gangguan kecemasan, kemudian eccentric cluster, kemudian erratic cluster. Nanti jenis dari kelompok gangguan kepribadian ini akan dijelaskan dan akan dipresentasikan oleh teman-teman di perkuliahan selanjutnya. Oke, baik. Itu saja terkait dengan domain adjustment. Mungkin di lain waktu kita bisa mereview kembali terkait domain ini agar teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih kompleks lagi, lebih baik lagi terkait dengan domain adjustment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.